Hai umat Allah yang terkasih, berjumpa kembali dalam katekese. Dapatkah kita melukai hati Allah? Nah, ini adalah suatu pertanyaan yang membingungkan. Sungguh suatu pertanyaan yang telah membingungkan juga para pemikir. Di satu pihak, tidak mungkin kita dapat melukai hati Allah, dalam arti membuat dia tidak bahagia, atau menyebabkan Allah mengalami hari yang buruk. Seperti kita tahu, Allah tidak dapat diubah atau berubah. Misalnya dalam nubuat Maleaki kita membacanya, bahwasanya aku Tuhan tidaklah berubah. Maleaki 3 ayat 6. Oleh karena itu dosa-dosa kita juga tidak dapat mengubah Allah dari bahagia menjadi tidak bahagia. Apalagi Allah adalah realitas, kasih, dan kebaikan yang tak terbatas, yang secara tanpa batas berbahagia dalam dirinya sendiri. Kiranya segala bangsa diberkati dalam namanya, kiranya mereka menyebut dia berbahagia. Mazmur 72 ayat 17. Dalam arti ini Allah selalu sama, bahagia tanpa batas, dan kita tidak dapat melukai dia. Tapi dalam kitab suci, ada banyak ayat yang menunjukkan bahwa Allah marah karena pelanggaran manusia terhadapnya. Bahkan ia mengancam akan menghancurkan seluruh umat manusia. Misalnya ketika Allah menurunkan air bah pada zaman Nuh. Dia berkata, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan yang mereka lakukan. Sungguh aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan seluruh bumi. Kejadian 6 ayat 13. Demikian pula Allah memutuskan untuk menghancurkan Sodom dan Gomora karena dosa umatnya. Kejadian 19. Bagaimana kita memadukan gagasan mengenai Allah yang sama sekali tidak dapat berubah dengan gagasan mengenai Allah yang tampaknya bisa berubah karena terpengaruh oleh kegiatan-kegiatan manusia? Jawabannya demikian. Pertama, kita harus bertolak dari kenyataan bahwa Allah sungguh-sungguh tak dapat diubah. Kita tidak dapat mengubah Allah, melukai dia. Kita tidak dapat membuat dia marah. Kita tidak dapat membuat dia bahagia. Kita hanya dapat mengatakan bahwa Allah itu ada. Ia adalah sang ada yang selama-lamanya tidak berubah. Tapi dalam arti tertentu kegiatan-kegiatan kita memang mempengaruhi dia. Dosa-dosa kita memang tidak dapat mengubah Allah dalam hakikatnya sebagai Allah. Tetapi dosa-dosa itu sungguh-sungguh melukai kebaikannya, menodai kasihnya. Ibaratnya seperti ketidaktaatan seorang anak terhadap perintah ayahnya. Ketidaktaatan itu sungguh-sungguh melukai kasih ayahnya. Meski saat itu sang ayah mungkin ada di mana, di luar negeri atau bahkan sudah mati. Artinya sang ayah sendiri tidak terpengaruh. Tapi pelanggaran itu tetap saja merupakan suatu penghinaan terhadap kebaikan dan kasih sang ayah. Dalam arti ini sangat tepatlah kalau dikatakan bahwa dosa-dosa kita melukai hati Allah. Katekismus Gereja Katolik mengatakan, dosa adalah suatu penghinaan terhadap Allah. Mazmur 51 ayat 6 berkata, terhadap engkau sajalah aku berdosa, dan apa yang kau anggap jahat telah kulakukan. Dosa memberontak melawan kasih Allah kepada kita dan memalingkan kita dari kasih Allah. Katekismus nomor 1850. Dengan kata lain, secara objektif, dosa adalah suatu penghinaan terhadap Allah. Meskipun secara subjektif, Allah tidak terpengaruh oleh dosa. Sudah barang tentu dosa-dosa kita memberikan andil dalam penderitaan Yesus di salib. Dalam salah satu doa silih kita berkata bahwa kita menyesal atas dosa-dosa kita, karena dosa-dosa itu telah menyalibkan juru selamatku yang terkasih, Yesus Kristus. Maka kita harus sungguh-sungguh berusaha menghindari penghinaan terhadap Allah lewat dosa-dosa kita. Dipahami dalam arti ini, kita dapat berkata bahwa sungguh ini apa yang kita lakukan, dosa-dosa itu, kita bisa berkata bahwa itu dalam arti tertentu akan melukai hati Yesus. Demikian katekese singkat.